Lagian aku tidak mau lagi menginjak rumah si Padan itu. Dia sudah mengusir aku dan aku pantang menginjak rumahnya. Goblok kau! Kau ini mau uang tidak? Ya maulah. Siapa pula yang tak mau uang? Kalau kau mau uang, kau kerjakan itu. Kau tahu, begitu si Padan itu tahu, dia akan marah dan akan membunuh si Nina dan masuk dalam penjara. Akhirnya apa? Tanah dan warung itu akan menjadi milik kita. Aku tidak tertarik mengurus warung. Aku pernah 4 hari di sana, badanku bau apek. Tolol kau, tol. Kau bukan mengurus warung di sana. Tanah dan warung itu nanti kita jual. Kita akan semakin kaya, semakin kaya. Begitu kita akan mendapat uang banyak, kita akan pindah ke Jakarta. Reta, di sana kita akan bisa memulai kehidupan baru. Kita akan membuka bar yang besar. Kau tahu, aku merasa yakin sekali kalau kau hidup di Jakarta, kau akan cepat kaya. Karena tamu-tamu di sana kalau ngasih uang tip itu sangat besar sekali, Reta. Ya. Bos. Ya. Dasar kau keparat, licik. Aku suka idemu. Iya. Siapa? Joni. Ya. Reta, nanti jangan sampai dikasih tahu sama si Padan kalau Reta tinggal sama abang. Ya. Kalau kamu kasih tahu, tanah dan warung itu tidak jadi milik abang. Bos. Apapun untuk kita berdua akan kulakukan, Bang. Ya. Kau masih kelihatan cemas. Percayalah, Joni sudah janji sama aku kalau dia tidak akan kasih tahu suami kau mengenai keadaan kau. Hatiku tak tenang, Dok. Bagaimanapun aku harus menjelaskan semuanya pada Bang Padan. Aku rasa sekarang Reta pasti sudah meninggalkan Bang Padan dan tinggal bersama Bang Joni. Nanti kalau bayi kau sudah lahir, biar aku sendiri yang antar kau ke suami kau, supaya kalian selesaikan kesalahpahaman antar kalian. Ya, Dokter. Akhirnya dia kembali. Halo, sayang. Apa kau di luar sana tidak menemukan laki-laki lain sehebat aku? Hah? Kau terlalu percaya diri. Itu membuat kau tidak awas. Aku datang untuk memberitahukan kau sesuatu. Aku bertemu Nina. Nina? Ya. Dia sepertinya tidak akan pulang. Dia telah menemukan penggantimu. Dan sekarang, dia sedang hamil tua. Keparat! Benar ya? Tenang. Dia baik-baik saja. Ternyata yang punya masalah adalah kau. Kau yang mandul. Buktinya sebulan lagi anak mereka akan lahir. Dia
telah membakar rumahku. Dan sekarang dia menghina aku. Selalu pergi dengan laki-laki lain. Bangsat! Siapa laki-laki itu? Dia seorang dokter. Namanya Dr. Hotman. Dia gagah, baik, dan kelihatannya sangat sayang pada Nina. Mereka tinggal di sebuah klinik yang merangkap sebagai rumah dokter itu. Di daerah Tiga Panah. Akan ku cari laki-laki iblis itu. Aku harus membunuh perempuan iblis itu. Jangan kau bunuh dia, Padan. Biarkan dia bahagia. Mungkin dia kecewa denganmu karena kau tidak bisa berinya anak. Aku harus membunuhnya. Minggir! Gimana Nandi? Udah sembuhan sedikit, Dok. Udah lebih enak ya? Enak. Nandi? Ya, enak, Dok. Pusing-pusingnya? Masih, Dok, tapi agak kurang, sudah berkurang. Tapi udah lebih enak ya? Iya, Dok. Cantik kan nih bunganya? Secantik yang memberi, Dok. Dia sering memberi kami bunga. Kau Dr. Hotman. Iya. Ada yang bisa aku bantu? Perempuan
tidak tahu diri. Saudara dilarang masuk TKP. Sabar, iya, Pak. Tapi dia itu harus dihukum mati itu, Pak polisi. Harus dihukum mati itu. Aku tidak rela adikku dibunuh oleh dia. Dia harus bunuh dia. Siapa dia? Dia kakak korban. Rumahnya sekitar sini. Aku tidak rela, Pak. Aku tak rela. Sabar, kau. Aku tak rela, Pak. Bukti, Pak. Bukti ya. Laki-laki ini yang membunuh Dr. Hotman. Menurut saksi mata, setelah membunuh, dia mencari wanita yang diduga istrinya. Lantas, mereka berkelahi dan pisau mengenai laki-laki ini. Apa benar korban itu semua ibu? Benar, Pak. Ibu terpaksa ikut kami ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Aku ingin bersama suamiku, Pak. Suami ibu ada yang mengurus. Demi keamanan, Anda tidak boleh melihat pemakaman. Aku mohon, Pak. Aku mohon untuk yang terakhir kali. Izinkan aku melihat suamiku, Pak. Izinkan, Pak. Aku berjanji tidak akan kabur. Izinkan aku, Pak. Aku mohon. Aku mohon. Aku mohon. Izinkan aku. Aku mohon,
Stop. Jalan. Aku sudah pernah bilang, perempuan itu jelmaan setan, Pak. Dia pergi meninggalkan adikku, lalu membakar rumahnya, lalu dia pergi dengan laki-laki lain, dan bunting oleh Dr. Hotman. Ketika adikku itu mendatanginya, Pak. Si Nina itu langsung membunuhnya, Pak. Dibunuh, membunuh. Apa kurang jelas keterangan aku ini, Pak? Duduk! Ya. Apa saudara yakin dia pergi dengan lelaki lain? Atau dia pergi karena diusir suaminya? Adikku tidak pernah bohong, Pak. Kalau Bapak itu perlu saksi, aku punya teman yang melihat langsung kejadian itu, Pak. Aku akan tuntut karena dia telah membunuh adikku, Pak. Aku akan tuntut. Aku akan tuntut. Panggil saksi lain. Siap. Mama. Bos. Nama saudara, Bos? Bos. Alamat. Bos. 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 Apa yang Anda ketahui tentang pembunuhan itu? Bos. Jawab yang benar. Apa yang saudara ketahui tentang pembunuhan itu? Jawab. Bos. Saudara jangan main-main dengan petugas ya. Bos.
tak ada lagi yang kututup-tutupi, Pak. Apa kurang jelas? Aku akan berjuang agar terdakwa Nina dapat dibebaskan. Dan aku sedang mencari beberapa orang saksi yang dapat meringankan tuntutannya. Ya, memang sulit dibayangkan. Wajah polos yang nampak tak berdosa itu harus masuk penjara dalam kondisi yang hamil tua. Nina, kenalkan, ini Pak Rudi, pengacara kamu. Rudi, Nina, Pak. kau tidak perlu sungkan-sungkan. Ceritakan semua yang terjadi padaku sedetil-detilnya. Aku tidak perlu dibela, Pak. Aku memang bersalah. Akulah yang membunuh suamiku. Aku menusuknya untuk melindungi bayiku. Kamu tidak boleh menyalahkan dirimu sendiri. Salah atau tidak, pengadilanlah yang memutuskan nanti. Aku butuh keterangan dari kau. Ceritakan perjalanan hidup kau bersama dengan suami. Aku yakin, aku pasti bisa membebaskan kau. Dan kau bisa merawat bayi kau tanpa harus masuk dalam penjara. Aku menikah 2 tahun yang lalu. Aku sangat mencintai suamiku. Dan sampai saat ini pun, aku masih mencintainya. Dulu sebelum kami menikah, suamiku sering mabuk-mabukan. Tapi dia berjanji, setelah kami menikah, dia akan berhenti minum dan mabuk-mabukan. Jangan bikin ribut. Tambah pusing palaku saja kok. Masih mikirin Nina ya? Ya. Dia pasti akan bebas karena didampingi oleh seorang pengacara. Alah, Kenapa si perempuan laknat itu pakai hamil segala? Gara-gara dia hamil pasti akan berpengaruh kepada keputusan pengadilan. Apalagi aku dengar banyak sekali saksi yang melihat si Padan itu membawa pisau mengejar-ngejar si Nina. Aku yakin pengacara itu pasti akan membela si Nina mati-matian. biarkan saja. Kalaupun dia bebas, itu bukan masalah buat kita. Dasar bodoh. Kalau dia bebas, kita tidak akan mendapatkan tanah dan warung itu. Berarti sia-sia rencana kita. Kau kenal pengacaranya? Tidak. Semoga pengacara Nina menyukai wanita dan minuman. Apa maksud kau? Aku dilahirkan untuk menyenangkan laki-laki. Dan kali ini, aku akan membuat pengacara itu lupa segala-galanya. Iya. Mak. Luar biasa.
Maaf, ada yang luka. Anda jahat sekali. Kaki aku sakit ini. Kita ke dokter. Tidak perlu. Sepertinya cuma keseleo sedikit. Kebetulan rumahku tak jauh dari sini. Aku punya minyak yang mujarab untuk keselio. Anda bersedia ke rumahku? Aduh. Kenapa? Aku tidak bisa jalan nih. Aduh, tolong gendong saja. Aduh. Rumahku bagus. Nyonya dan anak-anak mana? Tak ada. Kok Tak ada yang mau denganku. masa ganteng seperti ini nggak ada yang mau? Benar. Bohong. Benar. Bohong. Benar. Bohong. Aku tidak percaya Anda seorang pengacara. Karena tangan Anda lembut, tapi kuat. Rasanya kau ini paham kali masalah seluk-beluk tangan. Pengalaman mengajarkanku untuk mengenal seluk-beluk laki-laki. Supaya tidak dibohongi. Untuk menebus rasa bersalah. Dan sekaligus supaya kau bisa lebih mengenal mengenai seluk-beluk tanganku. Bagaimana kalau malam ini kau aku ajak untuk makan malam bersama? Oh, senang sekali. Kebetulan malam nanti aku tidak ada acara. Mudah-mudahan kakiku sudah sembuh. Kalau gitu, biar aku ambil minyak gosok dulu. Aku tidak perlu obat gosok. Aku butuh kau. Sepanjang hidupku, belum pernah aku bertemu seorang wanita sebenarnya kamu. Bisa ceritakan tentang diri kamu? Aku? Iya. Rasanya tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku hanya seorang wanita biasa yang kehilangan suami karena direbut wanita lain. Oh ya? Ya. Dan aku sangat dendam sekali dengan wanita itu. Tapi sudahlah. Itu masa lalu.
Sekarang lebih baik ceritakan tentang abang. Aku juga orang biasa. Kebetulan saja profesiku saat ini sebagai pengacara. Dan sekarang, aku sedang menangani kasus wanita Malang yang dituduh sebagai pembunuh. Oh, kasus yang abang pernah ceritakan itu? Menurut abang bagaimana? Apakah dia bersalah? Tidak. Sama sekali dia tidak bersalah. Dia hanya membela diri. Dan aku yakin dia pasti akan bebas. Siapa nama wanita itu, Bang? Nina, dari desa Tongging. Nina dari desa Tongging, yang rambutnya segini, yang bekerja di rumah Dr. Hotman lalu membunuhnya itu? Iya, kau kenal dengan dia? Dia yang merebut suamiku. Dia wanita jalang yang suka merebut suami orang. Aku dendam sekali padanya. Aku yakin dia pasti bersalah. Aku akan ceritakan siapa dia. Ayo, silakan dimakan. Ayo. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ya. Aku ini, Pak, sudah berulang kali aku menasihati adikku si Padan itu, Pak, agar menceraikan istrinya si Nina keparat itu yang suka menyeleweng itu, Pak. Tapi adikku si Padan, dia sangat mencintainya, Pak. Bu Hakim, dia sangat sabar. Pak Hakim, malah dia yang dibunuhnya, Pak. Adikku yang dibunuhnya sama si perempuan ini, Pak. Parat kau. Betul, Pak Hakim. Aku tahu benar itu. Dia itu memang perempuan nakal. Bahkan dia sering menggoda suamiku. Di tempat seperti ini kau jangan terlalu banyak temanmu. Waktu akan terasa terlalu lama kalau kau banyak temanmu. Apa sih yang kau pikirkan? Aku sedih memikirkan anakku akan lahir di penjara. Percayalah, kau pasti akan bebas. Lagi pula kau kan tidak bersalah. Pembelamu akan membebaskan kau dari penjara ini. Percayalah pada omonganku. Ayolah, tersenyumlah. Majelis Hakim akan memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Para hadirin persilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kami perintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa di muka persidangan. Petugas dipersilakan membawa terdakwa ke ruang persidangan. Kami persilakan untuk duduk kepada terdakwa. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Iya, Pak. Sesuai dengan berita acara sidang terdahulu, hari ini adalah pembacaan putusan. Mengadili, 1. Menyatakan bahwa terdakwa Nina binti Atmadi
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahannya atau kealpannya menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 tahun. Kami beritahukan kepada terdakwa akan hak-haknya. Dengan putusan tersebut, saudara dapat untuk berpikir-pikir, menerima atau menyatakan banding. Bagaimana, terdakwa? Kami menerima keputusan ini, Hakim Ketua. Thank you.